Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan atau mempresentasikan materi pertemuan ke-8 yaitu pola organisasi. Langsung saja ke materi. Pola organisasi adalah bentuk susunan dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Pola organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal dan yang kedua, organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar dengan hubungan kerja rasional. Dan organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat dari suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Lingkup kerja merupakan lokasi di mana orang-orang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang dilakukan guna mencapai visi suatu organisasi antara lain. Yang pertama, ada pemberdayaan keahlian anggota organisasi. Yang kedua, ada pengembangan keuangan mikro. Pelayanan keuangan mikro dilakukan melalui lembaga perbankan dan non-perbankan. Yang ketiga, pengembangan agrobisnis dilakukan melalui kegiatan pemasaran produk dan sarana produksi. Yang keempat, ada komunikasi pembangunan. Itu dilakukan dengan memberi informasi di berbagai sektor pembayaran. Yang kelima, ada pengembangan sarana. Dilakukan dengan penyediaan fasilitas seminar dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk memahami terkait pola organisasi, tentunya kita harus mengetahui terkait isi pekerjaan serta hasil pelaksanaan kegiatan. Hal-hal ini pula dibantu serta diliputi oleh beberapa. Yang pertama, yaitu kewajiban terkait perjanjian pekerjaan, di mana hal-hal ini mampu menjelaskan jika pekerjaan dilandasi dengan dasar hukum yang jelas, maka terkait hak, terkait kewajiban, terkait perselisihan akan terbantu dengan hukum. Dan baik pekerja maupun pengusaha akan dilandasi dengan hukum yang pasti. Yang kedua adalah kewajiban pekerja, di mana pekerja harus tahu, memahami, dan patuh terhadap tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Ketiga, kewajiban pengusaha, sama seperti pekerja, di mana pengusaha harus tahu, mampu, dan patuh dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi, di mana hal-hal ini terkait tentang imbalan yang layak serta adil, adanya jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja, serta mampu menciptakan kondisi kerja yang baik, harmonis. Yang keempat, cara penyelesaian perselisihan yang terjadi di antara pekerja pengusaha yang bersangkutan. Tentunya dalam organisasi kita tidak bisa luput dari perselisihan. Kenapa? Karena dalam organisasi kita mencakup banyak sekali orang-orang atau personal-personal atau individu-individu lain yang saling berargumen. Oleh karena itu, dengan tahu cara penyelesaian yang baik akan sangat membantu berjalannya organisasi dengan baik. Desain kembali jajaran kerja. Dalam mendesain organisasi ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil. Pertama, pembagian pekerjaan. Kedua, pendelegasian wewenang. Ketiga, pengelompokan tugas. Dan keempat, yang terkait dengan span of control. Faktor yang mempengaruhi
desain atau struktur organisasi, yaitu strategi, ukuran organisasi, teknologi, kerjaan, dan lingkungan. Job redesign atau mendesain ulang kerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, yaitu rotasi, peluasan kerja, dan pengayaan kerja. Kita akan masuk ke desain kembali jajaran kerja dan keadaan kerja. Menurut Stewart, keadaan kerja ialah serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja para karyawan di dalam lingkungan tersebut. Desain kembali jajaran kerja adalah proses merestrukturisasi tugas dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Teknik dalam desain kembali jajaran kerja yaitu ada 3. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Memindahkan karyawan ke berbagai tugas untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan keterampilan. Yang kedua, pengayaan pekerjaan. Menambahkan tanggung jawab dan otonomi untuk membuat pekerjaan lebih menantang. Yang ketiga, teknik perluasan pekerjaan, menambah tugas tanpa mengubah tingkat tantangan dan membantu mengurangi pekerjaan monoton. Manfaat dari teknik-teknik tersebut yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan dalam bekerja. Yang kedua, mengurangi turnover karyawan dari mencocokkan minat karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas melalui penempatan yang lebih baik sesuai kompetensi karyawan. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana yang kemudian akan menjelaskan mengenai macam-macam teori organisasi. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori organisasi klasik, teori neoklasik, dan kemudian adalah teori modern. Dalam teori organisasi klasik, organisasi itu merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan-peranan, kegiatan, komunikasi, dan juga faktor lain di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu saling bekerja sama. Nah, dalam teori organisasi klasik ini sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Melalui teori tersebut, maka muncullah teori neoklasik yang merupakan bagian dari ketidakpuasan orang terhadap teori klasik. Nah, di dalam teori neoklasik ini memunculkan dan juga menekankan akan pentingnya aspek psikologis dan juga sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Nah, di seiring berjalannya masa, maka orang-orang kemudian mulai melihat bagaimana teori-teori yang lebih efektif gitu, yang lebih sesuai dengan zaman kita saat ini. Maka muncullah teori modern yang sering juga disebut sebagai teori analisis sistem atau teori terbuka yang kemudian memadukan antara teori klasik dan juga teori neoklasik. Dalam teori organisasi modern ini kita melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan juga tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk bisa melihat perbandingan-perbandingan antara teori klasik, neoklasik, dan juga modern, itu terdapat beberapa hal yang bisa kita ketahui, yaitu mulai dari orientasinya. Pada teori klasik itu orientasinya lebih pada studi manajemen, sementara dalam neoklasik itu dilengkapi dengan studi psikologis dan juga keperilakuan. Sementara dalam teori modern itu lebih pada multidisiplin. Selain itu, pada teori klasik dan juga teori neoklasik itu sama-sama merupakan sistem teori yang memiliki sistem tertutup, sementara untuk modern itu sistemnya lebih terbuka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kira-kira itulah penjelasan dari kelompok kami, dan kita masuk pada kesimpulan yang dimana pola organisasi adalah bentuk susunan dari kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Jadi pola organisasi itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu organisasi formal dan yang kedua ada organisasi non formal. Yang dimana desain dari organisasi tersebut merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari proses desain tersebut. Jadi adapun dimensi-dimensi di dalam organisasi terdiri dari seperti ukuran, komponen administratif, rentang kendali, spesialis, standarisasi.
itu adalah salah satu dari faktor-faktor ketika mendesain sebuah organisasi. Di antara satu yang sangat penting adalah seperti teknologi, sifat kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan kerja tersebut, tuntutan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan tersebut, dan keseluruhan dari strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungannya. Jadi sekian mungkin penjelasan dari materi pertemuan ke-8 yaitu pola organisasi. Sekian, terima kasih.